Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya bersama dengan keluarga dan para saudara kita. Bapak Ibu, saudara rahimakumullah. Ini mohon izin, biasanya hari Ahad ini diawalkan di hari Sabtu karena ada acara keluarga ya, haul di Semarang. Karena itu insyaallah kita akan melanjutkan di pagi ini tadarrus ma'al Al-Qur'an kita juz ke-25 paruh kedua ya. Juz ke-25 paruh kedua, kita mulai dari surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ya, ayat ke-36 ya. Surah Az-Zukhruf ayat ke-36 juz ke-25 paruh kedua. Sekali lagi, juz ke-25 paruh kedua ini kita mulai dari surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Syukran Kamil MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita kekuatan iman, Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, istiqomah. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu, Allah berkahi rizki, Allah berkahi keluarga, lingkungan kita. Juga kiranya Allah sampaikan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita telah wafat. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah kiranya jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Selanjutnya juga dianugerahkan kesabaran, hajat-hajat yang baik, semoga Allah mudahkan. Taqabbal ala hadhihi ala kulli din ali wa radhiyallahu anhu ma bayu wa sahabat wa tabi'in wal yashhad thumma ila hadrai abana ummatina jadadna jadna aqul alaina الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا
تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثير منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bagi yang tidak punya keperluan ya mohon bertahan ya. Karena Nabi pernah melewati dua kelompok manusia di masjid. Hadis sahih ini. Yang satu kerjaannya di masjid itu ibadah saja ya.
baca Quran, zikir dan lain-lain. Meskipun itu jelas iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yaumal qiyamah itu ya. Kayak tadi itu tahap pertama kita itu. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itulah yang akan memberi syafaat gitu ya. Tetapi Nabi melewati satu kelompok, satu halakoh, dan mereka kerjaannya bukan seperti yang tadi ibadah mahdoh, tetapi mempelajari Al-Quran, berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan. Dan kata Nabi, kelompok yang itu lebih baik dari kelompok yang pertama gitu ya. Jadi pahalanya malah kalau mengkaji isinya lebih besar. Meskipun yang satu juga lebih baik juga kata Nabi gitu ya. Makanya mohon bertahan biar pahalanya lebih mantap gitu ya. Ya nggak lama lah, ini 5.30 sebelum jam 6 udah selesai ya. Ngaji itu hiburan aja lah ya. Ya kita tadi baca 3 ayat. Satu surat Az-Zukhruf, artinya perhiasan emas. Yang kedua surat Ad-Dukhan, artinya apa tuh? Uap ya, apa namanya ini, asap. Itu ya. Yang ketiga adalah surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu berlutut. Karena nanti di akhirat orang semua manusia akan berlutut di hadapan Allah dan para malaikat karena akan mendapatkan catatan amal yang begitu detail, dan itu dibenarkan dalam riset Moody. Itu rame gara-gara disampaikan oleh Mahfud MD itu ya. Penelitian Moody itu menyebut dia meneliti terhadap sejumlah orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, dan semuanya sepakat dia tahu apa yang dikerjakan oleh dokter berusaha menghidupkannya, dan juga setelah itu dia diberikan catatan amal yang begitu detail. Masjid ini punya CCTV ya dia. Ya, masjid ini punya CCTV. Kalau manusia saja bisa membuat teknologi CCTV, apalagi Allah nggak ada seberapanya itu ya. Sehingga memang begitu detail perbuatan kita dari besar sampai kecil, dan hidup ini begitu sebentar, betul-betul sebentar ya. Saya kayaknya merasa belum lama ini baru jadi anak kecil. Ternyata sekarang harus siap menghadapi kematian karena sudah tua ya kan. Demikian juga para senior yang lain ya kan. Nah, ayat yang kita baca tadi itu kan dimulai dari surat Az-Zukhruf itu ya. Bunyinya itu wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Tapi di bawahnya itu disebut fabi sal qarin gitu ya. Jadi siapa yang hidup dengan berpaling dari mengingat Allah, dari ajaran Allah, dari petunjuk Allah, nuqayyid lahu, aku jadikan untuknya syaitona, aku adakan kalau di ini sih, syaitona setan, fahuwa lahu qarin, dan dialah yang akan menjadi teman. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kajian keislaman itu dikenal ada banyak ragam setan memang. Kemarin itu saya agak terkaget-kaget juga ya. Teman saya itu ya pengen cerai katanya. Kenapa? Udah nggak cinta lagi sama istrinya, karena dulu saya cinta itu ya anaknya. Saya bilang, kenapa dulu cinta sekarang jadi nggak cinta gitu ya? Kan udah punya anak, gak mungkin kalau dulu gak cinta ya kan. Buktinya ada anak gitu ya. Dan padahal dia juga setelah sakit stroke. Tapi tiba-tiba dia gak mencintai istrinya lagi gitu ya. Ya, lalu saya berikan nasihat, biasalah itu yang biasa saya sampaikan. Lalu yang menarik, kenapa dia begitu?
mengalami apa yang disebut penurunan cinta, ya kan. Ternyata kan memang ada setan yang bertugas untuk memisahkan suami dan istri. Padahal cerai itu di dalam Islam bagian dari kufur nikmat. Makanya itu perbuatan halal yang hampir haram. Makruh memang, tapi makruh yang paling jelek gitu ya. Karena abghadul halali indallahi at-talaq. Nah, pertanyaannya juga bagaimana dengan orang yang susah banget. Tuh ya, saya nggak jauh dari saya punya tetangga oleh istrinya suruh ke masjid. Padahal nggak ada kerjaan karena udah pensiun. Dia juga jarang keluar rumah itu ya. Maksud saya itu umum gitu ya. Nggak pernah mau ke masjid itu ya. Dia nggak merasa nyaman ke masjid itu ya. Sholat pun masih belang-belang gitu ya. Padahal udah tua itu ya. Nah, belum lama ini juga saya ketemu dia mantan pilot. Dia berkorban di kita gitu ya. Saya bilang nggak pernah kelihatan di masjid, saya bilang gitu ya. Terus kalau yang di masjid kan ya pasti tak tahu lah minimal mukanya. Ini nggak pernah. Iya, saya nggak pernah ke masjid Ustaz katanya gitu. Saya hanya lewat aja katanya. Kenapa lewat aja, mampirlah saya bilang gitu ya. Belum, nggak tahu hati saya masih belum gitu ya. Malah dia bilang belum dapat hidayah. Kenapa? Yang disalahin Allah, saya bilang gitu ya. Dia yang ngakak gitu ya. Karena saya akrab-akrab aja ya. Karena memang cara berdakwah itu kan nggak bisa tuh ya, apalagi ditunjuk-tunjuk ya nggak mungkin lah itu ya. Jadi kenapa begitu? Dan yang paling parah misalnya ketika seseorang sudah di dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, di dalam kesesatan itu ya, kenapa susah untuk bisa balik lagi mendapatkan hidayah? Maka kata Pramudia Anantatur, baca aja di dalam novel korupsi itu ya. Ya meskipun dia agak terafiliasi dengan komunis, tapi kalau karyanya luar biasa. Dan dia merasa dulu ya nggak pernah ikut ke sana, hanya memang pernah aktif di Lekra itu. Tapi karya-karyanya hemat saya luar biasa itu ya. Nah dalam konteks korupsi masih sejalan lah itu ya. Dia bilang ketika seorang masuk ke gelanggang korupsi, maksa untuk kembali kepada integritas itu tidak ada lagi jalan. Susah itu ya ini, kata dia itu ya. Nah dan itu kan ini sama itu ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitona. Siapa yang berhidup dengan berpaling dari mengingat Allah, baru-baru mau zikir itu ya. Mengikuti petunjuk Allah saja enggak. Nah itu kenapa? Karena memang ada setan namanya setan korin. Pertanyaannya begini, para nabi seperti Nabi Muhammad kenapa enggak kena? Karena enggak mempan lagi gitu ya. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, istiqomah di dalam kebenaran, setan korin itu enggak mempan lagi. Makanya kata Nabi, terutama untuk Nabi itu waktu kecil kan hadisnya sahih itu ya. Yang disebut alam nasroh itu meskipun maksudnya lebih kepada makna batin menurut sebuah ini. Jadi para nabi dan orang-orang baik itu punya kebesaran jiwa. Jadi jiwanya besar, dadanya luas itu ya. Kalau berhadapan dengan orang yang benci, dengan orang yang tidak suka, dengan orang yang sombong gitu ya, dengan orang yang keras kepala, itu tetap baik gitu ya. Karena memang punya kelapangan jiwa. Nah, dalam konteks Nabi bahkan pengertian aku telah lapangkan dadamu itu ya. Kan untuk Nabi itu alam nasyrah laka sadrak. Itu maknanya bahkan makna harfiah, aku telah bedah dadamu. Makanya waktu kecil ketika Nabi hidup bersama Halimah itu kan pernah dibedah ini ya. Dan itu memang ada 3 malaikat yang bertugas. Satu membuat badannya lebih kuat ketimbang yang lain. Karena Nabi itu kemampuan berperangnya dahsyat. Termasuk berpindah
dari kuda ke atas lalu ke bawah gitu ya. Sehingga memang Nabi hanya pernah luka di dalam perang Uhud saja. Kenapa? Karena memang Allah ingin memberi pelajaran kepada umat Islam. Satu, di waktu itu ada orang namanya Khalid bin Walid, perang itu adalah siasat gitu ya. Yang kedua, memberi pelajaran kepada umat Islam, kalau berperang harus sesuai dengan petunjuk Nabi, jangan nggak disiplin. Ketiga, soal perang Uhud kalah itu kan karena tidak pernah bersatu. Tidak bersatu, ada 300 orang yang membelot, yang dipimpin oleh kaum munafik itu ya. Ya kan? Itu saya kira ininya ya. Sehingga memang di sebuah negara, sebuah kelompok sosial gak mungkin bisa maju kalau tidak pernah bersatu. Kalau perpecah, Nabi itu di pelajarannya di Uhud. Makanya setelah itu Allah tidak pernah memberi kekalahan pada Nabi lagi. Karena memang umat Islamnya pun taat kepada Nabi itu ya. Itu saya kira ininya. Karena ada yang namanya korin tadi itu. Maka setiap kita itu semuanya punya korin. Cuma ada yang mempan, ada yang enggak. Kalau waktu sholat subuh ada adzan as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Yang kata orang Sunda itu teu sholat ge teu nanaon gitu ya. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Benerin selimut itu ya. Ya kan? Ya. Nah kalau kita kan enggak bangun walaupun masih ngantuk-ngantuk, apalagi subuhnya itu jam 4, sekarang sih lewat 9 atau 8 ya. Masih pagi, bahkan kemarin-kemarin sempat jam 4 lewat 3 ya kan. Itu kan bangunnya berarti masih di wilayah jam 3 ya kan. Apalagi kalau pengen tahajud dulu ya kan. Itu pasti berat itu ya, santri aja kadang-kadang waduh itu harus dibangunin gitu ya. Itulah ngajak orang pada kebaikan, apalagi anak-anak muda tidak mudah juga gitu ya. Ada namanya korin. Makanya kalau seorang mati, yang korinnya kan gak mati. Makanya kenapa ada ngejirim gitu ya. Kayak di tetangga saya anaknya meninggal itu ya. Anak mantunya yang satu kan ayahnya lagi dirawat gitu ya. Suruh masuk ke rumahnya itu ya. Itu dia buru-buru itu ya, nggak berani karena dulu kakak iparnya itu meninggal di rumah itu gitu ya. Belum lama ini gitu ya. Saya bilang udah tua mesti takut sama setan gitu ya. Makanya kalau jamaah Masjid Al Hidayah takut sama setan masih payah itu. Harusnya setannya yang takut sama jamaah Masjid Al Hidayah itu ya. Jangan kita yang takut gitu ya. Ya kan gitu ya. Kenapa? Karena pada orang-orang yang ahli ibadah setan itu takut. Pada Umar Al-Faruq, makanya Al-Faruq itu dimaknai sebagai pemisah antara kebaikan, antara kebenaran dengan kebatilan. Umar bin Khattab itu ya. Tapi yang menarik karena Umar seperti itu, setan pun takut kalau sama Umar gitu ya. Gitu ya. Nah, kita itu orang yang baik seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa begitu gitu ya. Nah selain itu ini terkait dengan ayat sebelumnya yang penjelasan Az-Zuhruf. Kata Allah di ayat 25-nya. Kalau tidak membuat orang-orang kafir makin kafir. Bagiku mudah memberikan pada manusia itu apa itu ya. Rumahnya semuanya terbuat dari perak. Perak itu lotengnya, maksudnya rumah yang terlihat paling atas. Lalu tangganya itu dari perak. Kemarin saja ada berita kan, seorang guru, yaitu ya sekolahnya itu kan becek. Kemudian lalu digali lah beberapa tanah biar tidak becek. Pas digali nggak taunya ketemu harta karun. Harta karun itu terdiri dari perak, uang logam itu berapa itu yang kalau dirupiahkan itu berapa kilo uang perak. Kalau dijual sama dia itu kaya mendadak gitu ya. Karena memang mahal sekali, tapi dia menyerahkannya kepada negara malah untuk menjadi bukti-bukti historis, namanya benda arkeologi gitu ya. Nah, perak itu hingga hari ini masih mahal perak itu ya. Nah tetapi
Dan juga kata Allah, kalau tidak memungkinkan membuat orang-orang kafir makin jadi kafir, maka aku berikan juga semua peralatannya, semua perhiasannya itu dari emas, piring dari emas, apalah gitu ya, nampan dari emas, gelas dari emas gitu ya, sendok juga dari emas, gitu ya. Semuanya dari emas. Itu kalau yang saya tahu hanya terjadi dan detil itu pada masa Islam dipimpin oleh Khalifah Abbasiyah itu ya. Kekhalifahan Abbasiyah itu waktu Al-Ma'mun menikah saja itu ya. Itu di sawernya itu, kalau kita kan sawernya dengan duit recehan sama beras ya kan. Lalu di sawernya dengan emas dan beberapa mutiara itu ya. Karena salah satu tentara di dalam barisan tentara dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Harun ar-Rasyid, itu adalah juga bukan macan. Kalau di Jawa Barat kan macan itu ya kan. Kalau di ini singa. Makanya orang-orang Timur Tengah hingga hari ini senang memelihara singa sama macan gitu ya, yang kadang-kadang membuat susah. Gitu ya. Itu karena memang tradisinya dari lama. Jadi kenapa? Karena salah satu yang membuat manusia tidak bisa mendapatkan hidayah gara-gara merasa kaya. Makanya umumnya orang ada ustadz, biasanya ustadz dan kiai kan direndahin gara-gara kekayaannya memang gak banyak. Kayak saya hanya sebagai dosen ya profesor, maksudnya profesor, tetap saja dibanding dengan pengusaha mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Hanya cukuplah minimal hidup pas-pasan gitu ya. Pas pengen beli rumah mah ada gitu ya. Pas pengen beli mobil mah ada gitu ya. Tetapi tetap jauh itu kekayaannya terbatas sekali gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang tadi di dalam ayat 25 itu ya. Salah satu yang membuat orang tidak mendapat hidayah itu, makanya di dalam Quran disebutkan ada beberapa faktor orang tidak mendapat hidayah. Innallaha la yahdil qaumal musrifin. Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang berlebihan di dalam menggunakan harta itu ya. Makanya kan ada artis belum lama ini, dia pengen cantik terus. Berapa uang yang dia keluarkan untuk operasi plastik? 1 miliar gitu ya. Coba kalau disumbangkan ke Al-Hidayah, kan mantap ya kan. Ini dipakai hanya untuk ini ya. Karena memang manusia pengennya itu nggak lepas dari nikmat yang Allah berikan. Ya kita sendiri kan ngeluh juga itu ya. Tadinya rambutnya mantap. Kalau kayak saya berkurang rambutnya meskipun uban nggak ada, iya kan? Nah, sebagian besarnya kan meninggalkan dunia hitam beruban. Nah, agar pengen gagah disemir lah itu ya, ya kan? Kalau kaum perempuan, wah itu nggak mau menjadi tua dan menjadi jelek, makanya operasi plastik tadi itu ya, ya kan? Nah orang-orang yang berlebihan kayak gitu kadang susah mendapatkan hidayah karena merasa lebih baik dari yang lain. Nah ini salah satunya diberi contoh, ini masih surat Az-Zukhruf kan, itu adalah siapa? Firaun. Firaun itu di dalam surat berikutnya 51 ke bawah itu ya. Itu disebutkan bangsa Israel itu ya, atau bangsa Mesir lebih baik saya apa lebih baik Musa katanya gitu ya. Coba lihat Musa, orang rendahan kayak gitu katanya. Kalau dia utusan Allah, coba pakai emas kayak gitu ya. Karena dulu orang-orang mulia itu pakai kalungnya kalung emas kayak Firaun gitu ya. Coba aja lihat di The Ten Commandment kan. Kedua, Musa itu kok jadi utusan Allah, ngomong aja nggak jelas gitu ya. Karena Musa itu cadel itu kan, dikenal itu. Makanya doa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, Musa berdoalah dengan Rabbi syrahli sodri, ya kan? Karena memang kalau pengen jadi orang mulia, apalagi mengajarkan agama, menjadi rasul, yang paling utama dibenahi ini dulu. Gitu.
Jadi kelapangan dada. Maka kalau Nabi Musa Rabbi syrahli, kalau Nabi Muhammad alam nasroh. Kenapa? Karena memang berat itu ya. Jadi ketua DKM aja berat. Wah, hinaannya nggak karuan gitu ya. Nggak mudah gitu ya. Tapi itu memang begitu. Kemana-mana juga orang selalu ada yang tidak suka terhadap kita. Maka kalau kita terhadap orang jangan terlalu berlebihan ingin disukai. Apapun kalau sudah nggak suka gitu ya. Melakukan apapun gitu. Itu memang udah tabiatnya orang, termasuk ini Fir'aun itu. Coba kalau aku jadi raja, bahkan aku adalah sebanding dengan Tuhan gitu ya. Air Nil, sungai Nil itu bisa aku alirkan di depan istanaku katanya gitu ya. Apa yang kurang dari aku katanya gitu. Nah, karena itulah dia tidak bisa menerima hidayah. Nah, makanya ditambahin dalam beberapa ayat, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang menutup hati, namanya kafir. Kafir itu diantaranya adalah cirinya. Kenapa sombong dilarang? Karena sombong itu membuat seseorang tidak bisa menerima kebenaran. Apalagi misalnya orang tua yang ngomong anak, padahal yang benar anaknya atau cucunya ya kan. Kita yang sebagai orang tua pasti bilang, tahu apa ente soal hidup gitu kan. Ya kan, anak baru kemarin sore masih ingusan gitu kan. Itu biasa kan, kayak gitu itu kan. Padahal belum tentu yang diomongin anak atau cucu kita lebih ini. Makanya seperti itu. Nah, karena itulah di bawahnya hidup pengen baik itu adalah harus mengikuti Al-Quran. Makanya di bawahnya itu kan disebutkan ikuti saja petunjuk Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah mengenai debat mengenai Isa Al-Masih sebagai Tuhan atau bukan. Di bawahnya itu. Quran bilang enggak, karena memang surat Maryam itu disebutkan apa? Itu qala inni Abdullah gitu ya. Dia bilang aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Maka sekarang ini lagi rame itu ya, lagi viral itu GPT itu ya. Chat GPT itu adalah AI. AI itu AI bahasa Inggrisnya, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Kenapa? Karena ada seorang artis dari Australia nanya gitu ya, wahai LGBT, saya punya pertanyaan nih gitu ya. Nabi Isa itu nabi saja atau Tuhan berdasarkan Bible katanya. Kata dia Isa itu bukanlah Tuhan gitu katanya. Itu kecerdasan buatan, makanya ini menjadi rame dan benar-benar artificial intelligence, kecerdasan buatan menjadi bencana bagi Barat sendiri. Karena dia harfiah itu ya, bilang Isa itu bukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang kan ada bantahan itu ya, itu yang dirujuk Jones dan lain-lain itu ya di dalam Bible. Kata dia memang yang disebut anak Tuhan itu ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi itu berlaku bukan hanya untuk Isa, tetapi juga untuk Yakub. Yakub itu disebut anak Tuhan juga. Karena yang dimaksud anak Tuhan itu adalah terkait dengan soal spiritual. Jadi kalau yang dimaksud anak Tuhan itu menyerahkan apapun yang diinginkan oleh Tuhan. Contohnya apa? Ibrahim, anaknya disuruh disembelih pun, kalau di dalam Bible kan Ishak, kalau di dalam Al-Quran kan Ismail. Itu dia serahkan gitu ya. Makanya nggak ada yang lebih tinggi. Makanya kita Allahu Akbar. Kita sendiri di dalam tradisi Bible itu disebutnya anak Tuhan juga. Yang orang punya tingkat kecerdasan spiritualnya yang tinggi. Hidup ini hanyalah pengabdian untuk Tuhan. Kalau kerja itu adalah untuk Tuhan. Makanya ideal itu, idealis. Gitu ya ini. Yang menarik juga itu pernyataan LGBT itu ya. Ya LGBT apa tadi? Chat GPT itu ya. Chat GPT itu bilang kalau kamu menjadi manusia, apakah memilih jadi orang muslim
apakah menjadi orang Kristiani, Muslim kata dia. Ya. Lalu pilih apakah Yahudi, apakah Muslim, Muslim katanya gitu ya. Pilih lagi apakah Hindu, apakah Muslim, Muslim dia bilangnya lagi. Apakah Anda memilih Buddha, apa Muslim, Muslim kata dia. Apakah kalau jadi manusia Anda itu akan bersyahadat? Ya bersyahadat. Maka si Lili Jai itu juga kemudian masuk Islam gitu ya. Jadi apa yang diperdebatkan di dalam ini pun sekarang itu menjadi ilmiah. Yang juga menarik begini ya. Quran itu apakah benar itu adalah agama yang menekankan ketidakadilan gender? Enggak katanya. Tidak ada ayat kitab suci yang memberikan keadilan pada perempuan kecuali Al-Quran katanya gitu. Terus kenapa orang barat sering melabeli Islam sebagai agama seperti itu? Katanya kesalahpahaman yang disebarkan oleh media. Secara umum buku-buku yang kan dia memiliki kecerdasan lebih dari manusia. Manusia tertinggi itu 250 IQ-nya. Dia 300 IQ-nya. Cuma kalau data belum ada di dalam dirinya nggak bisa kebaca dia. Beda dengan manusia, itu kelebihannya. Karena manusia bisa mencipta ilmu pengetahuan. Kalau dia misalnya semua kitab suci itu ada di dalamnya. Makanya dia bisa jawab seperti itu gitu ya. Makanya sekarang makin ini apa petunjuknya Al-Quran itu menghormati kaum perempuan dan memberi keadilan. Makanya beberapa orang masuk Islam sekarang gara-gara merasa di Bible itu perempuan tidak dihargai. Kalau di dalam Islam kan ada nama-nama perempuan yang dianggap ideal. Siapa? Maryam, siapa lagi? Ratu Seba itu kan, iya kan? Ratu Saba itu ya. Itu harfiah, itu ideal itu ya. Dan lain-lain itu. Makanya apalagi surat Al-Hujurat ayat 13 deh. Manusia tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kebangsaan, berdasarkan etnis, tetapi berdasarkan amalnya gitu ya. Itu namanya meritokrasi, memberikan reward kepada mereka yang berprestasi, memberikan punishment kepada mereka, hukuman kepada mereka yang berprestasi. Kayak Pak Ribut, jadi laki-laki pilihan sendiri apa dipilihkan Tuhan? Iya kan? Dipilihkan Allah kan? Kita baru sadar coba. Masih ingat nggak tuh waktu kecil dulu itu ya? Yang masih ingat paling kalau laki-laki umumnya ketika disunat ya kan? Iya kan? Masih ingat kan? Iya kan? Dan itu baru sadar kita jadi laki-laki ketika disunat dulu ya kan? Ya, dan kita masih ingat biasanya. Saya sendiri masih ingat tiba-tiba lagi tidur dibangunin mau disunat gitu kan? Iya kan? Jadi tidak bukan Allah nggak mungkin membedakan manusia bukan karena pilihannya. Makanya Allah itu menghormati Siti Maryam itu setingkat nabi dari kaum perempuan. Kalau di dalam Islam itu ilmu pengetahuan itu tidak ditutup untuk kaum perempuan. Tidak ada ahli hadis yang paling kritis di tingkat sahabat kecuali Aisyah. Aisyah itu tingkat kritisisme ilmunya itu lebih tinggi. Yang mungkin lebih tinggi dari dia hanya Ibnu Abbas. Tapi kalau jumlah riwayat hadis Abu Hurairah memang. Cuma Abu Hurairah basisnya itu adalah hafalan. Kalau hafalan itu kayak gini, saya pernah ditanya, Prof itu apakah wartawan ilmuwan atau enggak? Saya bilang bukan. Wartawan itu data yang dia miliki punya, hafalannya lebih banyak dari saya. Tetapi tetap kalau ada masalah nanyanya ke saya gitu ya. Misalnya kemarin ada wartawan nanya mengenai kebijakan akan ada sertifikasi dai. Itu Prabowo itu gara-gara Gus Miftah. Ini gitu ya. Saya jawab, dia nggak bisa jawab gitu ya. Bagaimana atau apa yang ada di baliknya dan lainnya itu disebut dengan ilmu komunikasi sebagai transaksi gitu ya. Disinilah hati-hati akhlak paling buruk itu adalah kesombongan. Makanya kenapa Allah itu membenci iblis karena dia adalah punya sikap sombong, akhlaknya buruk. Karena sombong itu adalah kan gini, semua perbuatan buruk itu sesungguhnya adalah mengambil hak orang. Ini haknya Allah diambil sama dia itu ya. Sama Fir'aun itu kenapa dibenci? Karena memang itu sombong tadi itu ya. Meskipun
Tadi efek dari sombong itu. Semua perbuatan buruk, mencuri karena buruk, ngambil hak orang. Membunuh, ngambil hak hidup orang. Semuanya memang begitu. Kemarin kalau nggak salah disampaikan juga oleh Ustadz yang khotib kemarin. Iya kan? Kemarin itu ya. Itu absah itu ya. Memang begitu ininya. Atau ininya kaidahnya. Saya kira sudah 59 minimal kurang 1 menit lah jam 6-nya. Bener kan? Kurang jam 6 meskipun kurangnya 1 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan, nggak apa-apalah kalau ini lebih dikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته